bentuk surat merupakan susunan atau letak bagian-bagian surat dalam kurung layout. Nah, bagian surat ini merupakan peran paling penting untuk bahan identifikasi dan bentuk petunjuk dalam proses itu sendiri. Nah, setiap perusahaan atau lembaga terkadang tidak sama dalam menggunakan bentuk surat, tergantung kebijakan yang ada. Nah, bentuk surat selalu dipakai dalam pekerjaan, kedinasan, dan juga keorganisasian. Bukan hanya itu, surat juga memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan lainnya. Bagian surat terdiri dari 11 bagian, yaitu ada kepala surat, tanggal, nomor, ada lampiran, hal dan perihal, alamat, salam pembuka, isi, dan salam penutup, tanda tangan, atau nama atau jabatan penulis, serta tembusan. Nah, satu yang akan saya bahas di sini ada kepala surat. Nah, kepala surat ini adalah bagian paling atas dalam surat, atau kepala surat ini disebut dengan kop surat, yang memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Nah, fungsi kop surat ini juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau perusahaan pengirimnya. Nah, kop surat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI adalah bagian atas surat yang berisi keterangan atau informasi perihal nama, alamat, dan nomor kantor dari suatu lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau badan usaha dan sebagainya. Nah, maka kop surat ini menjadi salah satu acuan sebuah surat yang dikeluarkan dan itu bersifat resmi atau tidak. Lalu yang kedua, di sini ada tanggal. Nah, tanggal ini adalah pencantuman tempat dan tanggal surat yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Dan juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski kadang juga dicantumkan kembali. Nomor 3, nomor. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Yang keempat adalah lampiran. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran ditiadakan. Penulisan lampiran yang disertakan bisa disebutkan jumlah lembar, eksemplar, atau cukup jumlah berkasnya dalam bentuk huruf. Jika lebih dari 10, maka ditulis dalam bentuk angka. Nomor 5, perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Di akhir hal atau perihal juga tidak perlu diberikan tanda titik. 6. Alamat. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat 2 alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja. Biasanya juga ditujukan orang atau instansi yang dituju dan menggunakan kata-kata seperti Bapak atau Ibu atau yang terhormat. Yang ketujuh ada salam pembuka. Fungsi salam pembuka untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya ada isi. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Layaknya bentuk karangan pada umumnya, isi surat berisi dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Yang ke-9 ada salam penutup. Salam penutup merupakan bagian yang memberikan ucapan salam sebagai penanda berakhirnya surat. Penulisan salam penutup diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya,
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang ke-10, ada tanda tangan, nama, dan jabatan penulis. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat tersebut. Selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Yang terakhir ada tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan. Terdapat 13 bentuk surat, yaitu 1. Bentuk lurus penuh full block style. 2. Bentuk lurus block style. 3. Bentuk setengah lurus semi block style. 4. Bentuk lekuk indented style. 5. Bentuk resmi Indonesia official style. 6. Bentuk square block style. 7. Square semi block style. 8. Bentuk square full block style. 9. Bentuk American style. 10. Bentuk British business style. 11. Bentuk British personal style. 12. Bentuk special paragraph. 13. Bentuk simple style atau amplified letter. Aplikasi surat merupakan sistem tata naskah dinas elektronik untuk membuat, mengelola, mereview, dan mendistribusikan arsip surat masuk, surat keluar secara elektronis. Dalam mengelola arsip surat masuk dan surat keluar biasanya dilakukan secara manual, yaitu dengan sirkulasi hard copy atau lembaran-lembaran kertas yang meminta persetujuan, pemeriksaan, disposisi, pencairan, perubahan, dan sebagainya. Karena semua dilakukan secara manual, semua kegiatan itu menimbulkan berbagai macam permasalahan, sehingga mengakibatkan produktivitas kerja yang tidak maksimal. Aplikasi surat untuk tata naskah dinas elektronik. Beberapa jenis surat yang ditangani dalam aplikasi surat: memo internal atau memorandum, nota dinas risalah rapat, surat undangan, surat untuk instansi luar, surat keputusan, pengumuman, surat edaran, surat perintah, surat instruksi, surat keterangan, surat dari instansi lain, surat dan surat-surat lainnya.